Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini mudah untuk kita resapi. Berdoa mulai. Selesai. Pelajaran hari ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Perubahan energi angin, 2. Cara penggunaan listrik, dan 3. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita sumber energi listrik. Adapun tujuan yang akan kita capai di hari ini yaitu siswa mampu mengetahui perubahan energi angin. Siswa mampu memahami cara menggunakan listrik dan menghemat listrik. Siswa mampu membuat cerita dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Jadi, angin atau energi gerak ini bisa loh diubah menjadi energi listrik. Lalu selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menggerakkan layar perahunya. Nah, di sini ada cerita, Miss bacakan dulu ya. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincir berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas dan botol plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Jadi, selain untuk membuat sebagai pembangkit listrik tenaga angin, ternyata kincir juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Juga digunakan untuk menggerakkan pompa air. Di sini ada bahan untuk membuat kincir dari kertas origami atau kertas karton. Juga ada bahan untuk membuat kincir dari botol plastik atau aqua bekas ya. Di halaman 22 kamu bisa mempraktekannya di rumah nanti. Nah, ini panduan untuk membuat kincir dari botol plastik bekas ya nak. Halaman 23. Berkenaan dengan halaman 23, Miss akan memberikan sebuah tutorial membuat kincir angin dari kertas origami dan kincir air dari botol plastik bekas sebagai referensi kamu dalam membuat kincir air dan kincir angin. Nah, hasil dari prakarya kamu nantinya yaitu kincir angin dari kertas origami dan kincir air dari botol plastik bisa kamu kumpulkan nanti di hari Jumat. Nah, berikut adalah video membuat kedua kincir tersebut.
Oke, di sini kita akan membuat kincir angin dengan kertas origami atau kertas karton yang dibuat persegi. Di sini yang penting persegi ya. Kita mau gunting bagian sisi diagonalnya, digaris dulu agar lebih rapi. Oke. Empat sisi diagonal akan kita gunting. 1, 2, 3, 4. Setelah sisi diagonalnya digunting, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem. Rekatkan sisi-sisinya menjadi satu bagian. Nah, setelah direkatkan, kamu bisa gunakan paku payung ya. Setelah itu direkatkan dengan tusuk sate. Tusuk satenya ditancapkan dengan paku payung. Oke, selesai. Kita coba ya. Membuat kincir air dari botol. Siapkan botol. Lalu gunting bagian atasnya. Oke, lalu buat kincirnya, kipas kincirnya. Bebas ya, kamu bisa buat 5, 6, 7, 8 sesuka kamu. Kipas kincir. Lalu dilebarkan kipasnya. Sudah dibuat lebar, dan potong bagian bawah botol aqua. Udah ya. Lubangi
dengan jarum atau paku yang sudah dipanaskan. Tujuannya agar baling nanti berputar sempurna. Lalu lubangi juga, tutup, dan siapkan gabus. Miss pakai baling-balingnya dari lidi ya. Masukkan lidi ke lubang dan gabusnya. Dan direkatkan dengan kepala yang tadi. Isi air, kita putar. Halaman 23, 24, 25, 26 bisa kamu kerjakan nanti. Jadi kamu buat kincir anginnya dulu ya, kincir angin dan kincir air. Kincir angin dari kertas origami dan kincir air dari botol aqua. Baru nanti kamu bisa membandingkan kedua kincir tersebut. Hari Rabu aja kali ya kamu bikinnya kincirnya. Jadi ini dikerjainnya nanti aja di hari Rabu. Nah, di sini di halaman 26 sudah tulis manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah dikasih tahu, kamu tinggal salin di buku tugasmu. Nah, manfaat kincir angin dan kincir air adalah: 1. Kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. 2. Pembangkit tenaga listrik. 3. Membantu penyaluran air dalam irigasi. 4. Energi yang ramah lingkungan. 5. Membantu proses pemotongan kayu. Nah, terus apakah bermanfaat dalam kehidupan kita nih pelajaran hari ini? Jawabannya iya, sangat bermanfaat karena kita menjadi tahu fungsi dan manfaat energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat kincir air adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik, digunakan untuk kepentingan irigasi dan perairan, sebagai alat penggiling hasil pertanian, digunakan juga sebagai alat pengering laut, dan dijadikan sebagai objek wisata. Itu nanti disalin di buku tugasmu ya nak. Lalu kedua, kita akan belajar tentang sumber energi yang membuat lampu bisa menyala atau sumber energi listrik ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Jadi listrik ini adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Miss juga sudah kasih tahu, jadi kamu tinggal salin di buku tugasmu apa yang diceritakan gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang manusia tidak bisa lepas dari sumber energi listrik. Lihat, televisi menggunakan listrik, AC pun menggunakan listrik, lampu menggunakan listrik, kulkas menggunakan listrik. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung dengan energi listrik. 2. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Televisi bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya menjadi energi bumi. Tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Salah satu sumber yang sering digunakan manusia adalah sumber energi listrik. 2. Penggunaan listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Berkenaan dengan hak dan kewajiban, kamu boleh mendapatkan listrik. Kewajibanmu adalah menghemat penggunaan listrik. Nah, lihat tugasmu di halaman 30. Amati gambar berikut.
Lihat gambarnya, lalu jawab, apa kita berhak menyalakan TV? Menurutmu kamu berhak tidak menyalakan TV? Jelaskan, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menontonnya dan sebagainya. Kamu jawab sendiri berkenaan dengan hak dan kewajiban. Nah, masih di halaman 30. Untuk gambar yang B, kamu bisa jawab di buku tugasmu. Lalu di halaman 31 jawab juga di buku tugasmu. Nah, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Penggunaan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita dapat menyalakan listrik atau menggunakan listrik, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita terhadap listrik, yaitu menghematnya atau membayar tagihan listrik juga itu termasuk kewajiban. Menghemat listrik termasuk kewajiban kita. Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak soleh dan soleha. Tetap semangat. Miss undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.